Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama ketua kelompok Imam Mulyazid, yang kedua saya sendiri Rizky Maulana Hafiz, yang ketiga Muhammad Ridwan, dan yang terakhir adalah Ahmad Zaki Al-Fauzi. Kami di sini ingin membawakan materi tentang fungsi monitoring dan evaluasi proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi monitoring dan evaluasi proyek. Atas dulu, Bang. Sip. Fungsi monitoring dan evaluasi proyek adalah dua fungsi penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai yang direncanakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini merupakan hal yang penting dalam sebuah proyek. Mengapa? Karena kita harus mengawasi itu proyek agar berjalan dengan baik. Nah, untuk tujuannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Zaki Al-Fauzi. Kepada Ahmad Zaki Al-Fauzi, kami persilahkan. Nah, di sini terlihat dalam slide ini, di sini ada tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi proyek. Di sini ada empat poin. Yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua adalah menjamin kualitas, yang ketiga meminimalkan resiko, yang keempat mempermudah pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang meningkatkan efisiensi. Yang pertama meningkatkan efisiensi. Di sini tertera memaksimalkan penggunaan sumber daya dan waktu proyek. Nah, tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi ini. Monitoring. Nah, di sini poin di sini yang untuk nomor 1 ini dia lebih ke monitoring, meningkatkan efisiensi. Kalau tidak dimonitor, kemungkinan tidak efisiensi tidak dapat ditingkatkan. Karena apa? Karena jika tidak dimonitor, kita tidak akan tahu proses dalam tengah-tengah proyek itu seperti apa. Jika dimonitoring, nah misalnya kayak ada pekerja, ada orang nih ya, orang lah. Dia ini ada tugas proyek nih, tapi pas tengah-tengah proyek nih, tahu-taunya main ML. Nah, itu kan nanti tidak efisien jadinya. Maka harus dimonitoring. Kalau misalnya dimonitoring, tidak ada itu lagi tengah proyek buka HP, main ML, main pubek, nggak ada seperti itu. Karena apa? Karena dimonitoring. Nah, kemudian yang kedua, menjamin kualitas. Ini juga monitoring, tapi sudah masuk ke evaluasi. Memastikan hasil proyek sesuai dengan standar dan harapan. Nah, yang pertama dimonitoring. Seperti yang poin pertama tadi, ya harus dimonitoring. Jika tidak, proyeknya kemungkinan ya kacau karena tukang monitornya tidak ada di situ. Kemudian memastikan hasil proyek sesuai standar dan harapan. Itu fungsi dari monitoring. Kemudian fungsi evaluasi di sini. Nah, jadi setelah proyek itu ya mungkin pada hari ini ada evaluasi tentang proyek ini bagaimana, pengerjaannya bagaimana gitu, apakah sudah sesuai standar dan harapan. Nah, kita bisa tahu dari evaluasi tersebut. Monitoring berfungsi untuk seperti biar memonitor proyek tersebut biar tetap berjalan, dan evaluasi berfungsi menganalisis proyek tersebut apakah sudah sesuai standar dan harapan. Ketiga, meminimalkan risiko. Nah, mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Di sini ini fungsi dari monitoring. Nah, ketika dimonitor, di situ kan nampak tuh proyek itu. Kayak misal nih, si Fulan lagi ngerjain ini, si Fulan 1 ngerjakan ini, Fulan 2 ngerjakan itu. Kan kelihatan ketika dimonitor. Jadi, yang memonitoring dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Ketika di proyek tersebut ada potensi masalah, nah yang memonitoring dapat kayak istilahnya sedia payung sebelum hujan. Nah, pertama diidentifikasi dulu. Ketika ada kelihatan mau ada masalah nih, diidentifikasi, kemudian diberikan solusinya sehingga masalah tersebut tidak kemungkinan besar tidak akan terjadi. Nah, yang keempat nih,
mempermudah pengambilan keputusan. Data akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dari hasil monitoring dan evaluasi tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, di situ bisa diambil datanya. Data tentang proyek ini bagaimana, yang bagian ini nih bagaimana datanya, itu bisa kita kumpulkan dan kita analisis. Kemudian kita simpulkan untuk keputusan proyek ini nih ke depannya kah atau kelanjutannya bagaimana. Nah, di situ sehingga proyek tersebut insya Allah bisa sukses. Nah, ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama sekaligus ketua kelompok ini yang bernama Imam Mulyazid Hakimi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Maaf. Ya, itu kesalahan ya. Di Fase dalam proyek itu tuh masih Ahmad Zaki Al Fauzi ya. ya. Oh iya, Ya. Berikutnya baru setelah itu dilanjutkan baru itu Ridwan, baru Imam. oh iya, maaf. Ya, saya masih bersama saya di sini. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ada fase-fase dalam proyek. Yang pertama persiapan. Nah, persiapan ini penting karena kalau tidak siap, gimana mau proyeknya mau jalan? Persiapan tidak ada gitu. Persiapan aja tidak ada. Setuju. Nah, di sini persiapan ada perencanaan dan persiapan awal seperti studi kelayakan dan pengumpulan data. Nah, ini dianalisis nih. Tempatnya nih dianalisis, medannya dianalisis. Di situ kita mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan sehingga ketika dalam proyek itu kita itu sudah siap dengan segala sesuatu yang ada, kemungkinan besar. Walaupun ya terkadang ada sesuatu yang secara tiba-tiba kita tidak tahu. Kita tidak siap. Itu resiko dalam proyek harusnya. Yang kedua pelaksanaan. Nah, setelah persiapan maka akan ada pelaksanaan. Kalau tidak dilaksanakan, ya misal nih sebuah perkumpulan organisasi atau PT, CV atau segala macam nih yang sejenisnya dapat dana nih buat proyek. Dia udah persiapan, tapi tidak pelaksanaan. Nah, itu dananya di korupsi pasti. Maka setelah persiapan nih harus ada pelaksanaan sesuai sebagaimana proyek yang direncanakan. Setelah persiapan, pelaksanaan. Nah, di sini juga tertera pelaksanaan itu implementasi rencana proyek termasuk pemantauan kemajuan dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi ini sangat penting terutama dalam sebuah proyek ini, yang mana evaluasi berfungsi untuk seperti halnya ada sesuatu yang janggal dalam proyek ini bisa dievaluasi sama-sama. Ada yang kurang, bukan yang janggal, ada yang kurang di proyek ini, terus kita evaluasi dan di situ nanti kita dapat solusi agar kedepannya tidak seperti ini lagi. Atau ada hal yang bagus nih, kita evaluasi agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Nah, seperti itulah tahapannya. Simpel saja, ada persiapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Dan lanjut ke, nah ini kesalahan umum dalam proyek nih. Yang pertama, perlambatan, ngaret kalau bahasa kita. Nah, faktor internal seperti kurangnya perencanaan atau eksternal seperti perubahan regulasi. Kemudian yang kedua, biaya tambahan. Nah, Pak, izin mengingatkan Pak, ini bagiannya Muhammad Ridwan Pak. Oh ya, maaf. Nah, Terima kasih. penjelasan saya sampai yang tadi saja. Untuk penjelasan ini saya alihkan ke anggota kelompok yang lain yang bernama Muhammad Ridwan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah. Materi selanjutnya adalah ada beberapa permasalahan umum dalam proyek. Yang pertama itu keterlambatan. Faktor internal seperti kurangnya perencanaan atau faktor internal seperti perubahan regulasi. Keterlambatan dalam proyek sering terjadi karena perencanaan yang kurang matang. Misalnya, jadwal tidak realistis, kurangnya sumber daya manusia atau peralatan, serta faktor internal seperti perubahan regulasi pemerintah atau kondisi cuaca. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif
pada keberhasilan proyek dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua itu biaya tambahan. Pengeluaran yang tidak terduga, misalnya perubahan desain atau penambahan material. Proyek sering mengalami pembengkakan biaya akibat pengeluaran yang tidak direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan desain di tengah jalan, penambahan material karena kebutuhan baru, atau ketidaktepatan perhitungan biaya awal. Biaya tambahan ini dapat membebani anggaran proyek dan menyebabkan konflik dengan pihak pendana. Yang ketiga itu kualitas rendah. Kualitas rendah ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan, seperti pengguna material berkualitas rendah atau kesalahan desain. Kualitas rendah terjadi jika hasil proyek tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyebabnya bisa berupa penggunaan material berkualitas rendah, kurangnya pengawasan, atau kesalahan dalam desain. Kualitas rendah dapat mengurangi nilai hasil proyek, bahkan berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi atau bahaya di kemudian hari. Materi selanjutnya adalah analisis TOS. Operator, tolong dong. Lanjut Ki. Nah, analisis TOS ini apa? TOS Untuk saudara Imam, suara keyboardnya masuk. Yang pertama itu analisis TOS membantu menganalisis hubungan antara faktor internal dan strategi organisasi yang berupa kekuatan ini, keahlian tim dan sumber daya yang memadai. Yang kedua, yang selanjutnya kelemahan, kurangnya pengalaman dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya peluang, kebutuhan pasar yang tinggi dan dukungan dari pemerintah. Terus ancaman, persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Mulyajid. Bagian saya, baiklah. Terima kasih teman-teman saya yang sudah menjelaskan semua materi-materi sebelum ini. Sama-sama. Saya akan membawakan materi yaitu peran monitoring dan evaluasi. Di sini perannya terbagi menjadi 4, yaitu deteksi dini, penyesuaian jadwal, pengendalian anggaran, dan peningkatan kualitas. Masing-masing dari 4 materi ini memiliki peran penting dalam jalannya sebuah proyek, yang dimana orang yang memiliki peran untuk memonitoring dan mengevaluasi sangat harus memperhatikan 4 aspek ini agar proyek bisa berjalan dengan baik dan optimal. Yang pertama adalah deteksi dini. Deteksi dini ini seperti kata Pak Ahmad Zaki tadi ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi si orang yang memiliki peran monitoring dan evaluasi ini harus bisa mendeteksi masalah atau hal-hal yang bisa membahayakan proyek sebelum masalah itu berdampak besar ke proyek yang sedang kita kerjakan. Karena ketika sudah masalah itu masuk ke dalam proyek kita, apalagi itu masalah-masalah besar seperti pengendalian dana yang kurang bagus, monitoringan pekerja yang kurang baik sehingga proyek selesai dengan jangka waktu yang lebih panjang dari yang ditentukan, itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Maka untuk menghindari seperti pembengkakan dana dan jadwal selesai dengan tepat waktu, orang yang memonitoring dan mengevaluasi harus bisa memprediksi masalah-masalah yang akan datang agar proyek bisa berjalan dengan aman dan tanpa kendala yang serius. Itu untuk deteksi dini. Yang keduanya adalah penyesuaian jadwal. Jadi penyesuaian jadwal ini untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan jadwal dan target. Sini lebih ke monitoring dan evaluasi karena
orang yang monitoring ini bisa melihat seperti apa pekerjaannya tadi. Jika pekerja itu di jam kerjanya dia memainkan game Mobile Legends, ya kan, seperti kata Pak Ahmad Zaki tadi, maka proyek itu bisa dipastikan akan selesai lebih lambat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Maka dari itu, peran dari seorang monitoring dan evaluasi adalah untuk menegur dan melihat apakah semua pekerja yang terlibat dalam proyek itu bekerja dengan optimal dan baik agar proyek bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya pengendalian anggaran. Nah, yang ini lebih cenderung yang agak berbahaya ya, karena jika anggaran ini tidak dikendalikan dengan baik oleh orang yang memiliki peran monitoring dan evaluasi, maka proyek bisa mengalami pembengkakan anggaran yang luar biasa yang beresiko pada proyek itu mangkrak. Jika proyek itu sudah mangkrak, tidak memiliki dana, bisa dibilang proyek itu sudah gagal dan tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi pengendalian anggaran sangat penting untuk menghindari proyek ini mangkrak atau gagal. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Memastikan hasil proyek sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peningkatan kualitas ini sangat kuat atau sangat erat kaitannya dengan monitoring karena kualitas yang dihasilkan dari pekerja ini sangat berpengaruh terhadap pengalaman pengguna ketika merasakan proyek yang sudah kita kerjakan. Ketika pengguna menggunakan aplikasi, misalnya ketika pengguna datang ke suatu tempat yang kita kerjakan proyeknya, maka pengguna akan merasakan seperti apa kualitas dari barang-barang yang sudah kita buat tersebut, seperti itu. Maka sangat penting orang yang memiliki peran monitoring dan evaluasi untuk terus mengawas ketat peningkatan kualitas agar pengguna tidak kecewa dengan kualitas yang kita hasilkan. Lanjut ke indikator keberhasilan. Di sini indikator keberhasilan juga erat kaitannya dengan peran monitoring yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini juga ada 4 poin, yaitu pencapaian target, efisiensi waktu, dan pengendalian anggaran, dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pencapaian target ini jika kita tidak melakukan monitoring dan evaluasi dengan benar, besar kemungkinan target yang kita tentukan, target yang kita tetapkan saat proyek itu akan dimulai, itu kemungkinan tidak akan tercapai karena proyek tidak dimonitoring dan dievaluasi dengan baik untuk mengelola seperti apa masalah yang akan kita hadapi, seperti apa anggaran kita, seperti apa pekerjaan kita, apakah akan memakan waktu lama atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah efisiensi waktu, selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Jika kita memonitoring dengan baik, maka besar kemungkinan, tidak pasti, tapi besar kemungkinan proyek yang kita kerjakan bisa selesai dengan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat. Jika proyek bisa selesai tepat waktu atau lebih baiknya lagi selesai lebih cepat dari yang ditetapkan, maka kita sudah berhasil dalam melakukan efisiensi waktu. Yang ketiga adalah pengendalian anggaran. Tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan tanpa pembengkakan biaya. Jadi maksudnya adalah ketika kita berhasil menghandle semua masalah-masalah tersebut, kita bisa menghindari seperti pembengkakan masalah, seperti jikalau waktu pengerjaan lebih panjang, maka kita harus membayar pekerja lebih besar lagi, maka itu akan mengalami pembengkakan dana. Jika pembengkakan dana terjadi, kita tidak bisa menganggap proyek ini berhasil dengan baik karena kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang sudah kita siapkan. Bahkan itu beresiko mengganggu kinerja dari proyek ini, seperti itu. Yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah saya bilang tadi di poin peningkatan kualitas. Jika pelanggan kecewa dengan kualitas dari produk yang kita buat, maka bisa kita bilang kualitas dari produk yang kita bikin ini tidak baik atau bahkan digolongkan buruk. Karena prioritas utama kita adalah pengguna atau pelanggan ini bisa menikmati produk-produk yang kita buat. Dia tidak muak dengan produk kita, dia senang dengan produk kita, itu juga menjadi sebuah penilaian yang sangat penting dan menjadi aspek yang sangat penting dalam evaluasi. Jika
proyek sudah mencapai 4 poin ini, yaitu pencapaian target sudah terpenuhi, efisiensi waktu sudah terpenuhi, dan pengendalian anggaran sudah baik, tidak ada pembengkakan dana, kepuasan pelanggan juga baik, pelanggan tidak ada mengalami keluhan dan apa segala macam, malah mendapat positif dari pelanggan, maka bisa kita simpulkan bahwa proyek ini sudah berhasil dalam perjalanan pembuatan proyek ini. Berhasil juga dalam hal monitoring dan evaluasinya, seperti itu. Lanjut, Pak Ketua, ke kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, monitoring dan evaluasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar elemen-elemen penting dalam manajemen proyek itu bisa terhandle dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, seperti yang juga sudah saya jelaskan tadi, agar waktu, anggaran, pengerjaan, semuanya masih dalam tingkat yang baik dan bisa diefisiensikan lagi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas, seperti yang juga sudah saya jelaskan tadi, bahwa proyek ini harus selesai dengan catatan dengan kualitas yang baik oleh pengguna atau pelanggan yang kita targetkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah monitoring dan evaluasi dalam sebuah proyek itu sangatlah penting untuk diatur dengan baik, karena dengan adanya monitoring dan evaluasi, peningkatan efisiensi dan peningkatan kualitas itu menjadi lebih teratur, seperti peningkatan anggaran atau pengendalian anggaran. Kedua, seperti pendeteksi masalah untuk terhindar dari masalah-masalah besar. Yang ketiga, penyesuaian jadwal agar terhindar dari proyek yang ngaret, kalau bahasa kita tuh ya, proyek yang terlalu lama selesainya dari yang dijadwalkan, dan juga agar mendapatkan hasil produk yang memiliki kualitas tinggi, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya untuk mengenai aspek-aspek yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Rizky Maulana Hafiz. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menjelaskan tentang materi kita, yaitu fungsi monitoring dan evaluasi proyek. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke, mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 tentang fungsi monitoring dan evaluasi proyek. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya, Pak.